Halo semuanya, salam sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir kelas A tahun 2020 akan mempresentasikan media pembelajaran kami dengan tema Tabu Makanan pada Ibu Hamil di Masyarakat Pesisir Pulau Madura. Selamat menyaksikan! Kehamilan merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupan ibu dan bayi. Status gizi ibu yang rendah selama kehamilan bisa meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat bayi lahir rendah, serta pertumbuhan dan perkembangan anak yang kurang optimal. Oleh karena itu, ibu hamil memerlukan asupan nutrisi yang cukup, utamanya protein, vitamin A, kalsium, zat besi, dan yodium, dengan mengkonsumsi makanan hewani, kacang-kacangan, dan sayuran. Faktor budaya suatu daerah menjadi hal penting yang mempengaruhi kebiasaan makan pada ibu hamil. Sebagai contoh, ibu hamil di daerah Barat Ghana dilarang mengkonsumsi makanan bergizi seperti ubi jalar, gandum, sorghum, dan mangga. Makanan tersebut dikhawatirkan memicu komplikasi, seperti melahirkan bayi dengan berat badan tinggi, sulit melahirkan, dan kesulitan melakukan suatu pekerjaan. Di Indonesia pun banyak faktor budaya yang mempengaruhi kebiasaan makanan pada ibu hamil. Salah satunya, budaya tabu makanan yang ada di wilayah pesisir di Pulau Madura. Hal ini menimbulkan permasalahan yaitu apakah tabu makanan ketika masa kehamilan dapat mempengaruhi kondisi ibu dan janin, serta bagaimana upaya untuk mengatasi tabu makanan tersebut. Masyarakat Madura, khususnya ibu hamil, memiliki budaya pantangan mengkonsumsi makanan dan minuman tertentu. Misalnya cumi-cumi, udang, nanas, kol, dan air es. Hal ini terjadi karena sudah kepercayaan turun-temurun dari masyarakat Madura bahwa beberapa makanan tersebut dapat membahayakan janin dan menghambat proses kelahiran bayi. Namun, pertimbangan dan alasan dari para ibu hamil di Madura terkadang tidak masuk akal maupun tidak sesuai dengan ilmu kesehatan yang telah ada. Bahkan, ada masyarakat yang hanya mengetahui pantangan tersebut melalui info turun-temurun, namun mereka tidak mengetahui apa alasan pantangan tersebut sebenarnya. Misalnya saja, ibu hamil dilarang mengkonsumsi udang karena menurut kepercayaan masyarakat sekitar, mengkonsumsi udang akan membuat janin menjadi melengkung, sehingga bayi akan meringkuk setelah lahir. Ada juga yang berpendapat bahwa udang merupakan hewan yang suka bersembunyi di pasir. Karena itu, mereka takut janin ibu hamil yang mengkonsumsi udang tidak mau keluar selama proses persalinan. Contoh lain yaitu ibu hamil dilarang mengkonsumsi nanas karena buah nanas dianggap menghasilkan panas sehingga dapat menyebabkan keguguran. Hal-hal seperti ini diduga terjadi karena rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kandungan gizi pada makanan yang dilarang. Berbagai pantangan makanan untuk ibu hamil pada mulanya dimaksudkan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Namun, tujuan ini bahkan ada yang berakibat sebaliknya, yaitu merugikan kondisi kesehatan ibu hamil, terutama masalah kecukupan nutrisinya. Karena dampak pembatasan makanan yang dilakukan oleh ibu adalah kurang tercukupinya nutrisi penting bagi ibu selama masa kehamilan. Contohnya, ibu hamil tidak diperbolehkan makan terong, karena dapat mempersulit proses persalinan sehingga menimbulkan kerutan dan kelemahan pada bayi. Selain itu, akan mengakibatkan anak terlahir berwarna hitam, karena terong berubah menjadi hitam saat dimasak. Padahal, terong mengandung vitamin A, asam folat, dan zat besi yang dibutuhkan selama masa kehamilan. Selain itu, kandungan seratnya dapat mengurangi masalah pencernaan, seperti sembelit. Contoh lainnya yaitu pengonsumsian kedondong dan nanas yang memang dihindari oleh banyak ibu hamil. Namun, sebenarnya buahnya bisa dikonsumsi jika sudah matang dan dalam jumlah yang cukup. Nanas merupakan sumber vitamin A, B, dan C, serta mineral seperti kalsium,
fosfor, dan zat besi yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. Melihat permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai sebagian besar ibu hamil yang patuh dan menghindari makanan yang dianggap tabu, baik tahu alasannya ataupun tidak, karena khawatir akan memengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Maka, hal yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan memberikan edukasi baik kepada ibu hamil dan keluarganya mengenai makanan-makanan yang dianjurkan untuk kesehatan ibu dan bayi, serta memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai fakta atau mitos makanan tabu tersebut. Tenaga kesehatan juga dapat memberikan daftar makanan alternatif kepada ibu hamil dan keluarganya mengenai makanan yang memiliki kandungan gizi yang sama dengan makanan yang dianggap tabu. Dengan adanya sosialisasi yang jelas mengenai makanan dan kandungannya, serta mitos dan faktanya, diharapkan dapat membuka mata ibu hamil agar tetap memenuhi kebutuhan gizi bayi yang ada dalam kandungan dan diri sendiri, sehingga kondisi kesehatan ibu hamil dapat terjaga hingga proses melahirkan tiba. Demikian merupakan pemaparan masalah, dampak, dan pemecahannya terkait tabu makanan yang masih seringkali dijumpai, khususnya daerah Madura. Diharapkan kita semua dapat memberikan kontribusi yang layak sebagai seorang calon sarjana kesehatan masyarakat dalam melihat dan membantu mengatasi masalah yang ada di sekitar kita. Semoga kedepannya ibu hamil di Indonesia tidak ada lagi mengalami masalah kekurangan nutrisi akibat keyakinan akan makanan tabu tersebut. Salam sehat!